Footballis dengan jalur rotasi ke bagian utara ternyata bertemu dengan seluruh punggawa dari PW88. Oke, mereka harus hati-hati banget kali ini ya. Power 888 ini, lihat Ice sudah melihat dan juga mendengar Lutz, pergerakan dari Lutz yang sedang mengendari. Dia lagi semori sepertinya ya. Tapi lihat mau menjadi cicak-cicak di dinding tapi tidak bisa. Enggak, itu dia cuman kayak biar ini aja, biar mentok. Biar mentok, betul. Nah, kalau markir kan harus sampai mentok, tapi ini dia spray dan Raum ke arah depan. Maksudnya mencari pergerakan dari PW88, ternyata di sistem cukup berhasil. Namun lihat, Raum low HP, Soul K knockdown. Ini menjadi berita buruk bagi Footballis sejauh ini. Iya, sebenarnya lihat masih bisa diselamatkan, tapi harus hati-hati karena angle dari PW888 ini benar-benar mengunci ke arah Footballis yang dimana sekarang udah diledakkan vehicle-nya, tapi masih belum bisa untuk memberikan damage tambahan ke arah Footballis sendiri. Revive pun juga masih diusahakan oleh seorang Lovazil. Betul banget, dan ini yang sering kita bahas juga, peperangan di bagian luar zona ini sangat tidak menguntungkan karena utility kita akan terus terkikis, ditambah health point kita juga terus terkikis, ditambah ini zona kedua yang akan menuju ke arah zona ketiga. Masih ada shoulder pick oleh Lutz ke arah PW88, belum ada shooting gallery lagi ke arah masing-masing tim, tapi sebuah pre-fire akan coba dilakukan, tapi ternyata stop, masih melakukan hanya spotting ke arah depan. Iya, sementara itu sepertinya ada pergerakan dari AJ sendiri ya. Dan kalau misalnya dari minimap ada apa itu, Ojan? Ada DRS yang benar banget kata Donat tadi. AJ udah mulai mendekat zona, kembali lagi mengecil, mendonat ke arah Pulau Bravo. Ini adalah genderang buat para player, buat para tim untuk langsung masuk ke Pulau Bravo, untuk langsung masuk ke dalam zona karena tidak mungkin lagi bouncing ke Alpha atau Charlie. Ini adalah momentumnya ya, momen-momen 1 menit lagi zona sudah bergerak, tapi DRS AJ juga sudah sudah menerima damage, sakitnya damage dari Blue Zone sendiri. Sementara Raum bakalan masih melihat dan memperhatikan pergerakan dari PW888 untuk bisa menahan gitu, biar teman-temannya bisa masuk duluan gitu, masuk lebih aman lagi. Betul banget, dan kalau kita perhatikan di minimap ya Don ya, ini PW88 benar-benar PW di bagian utara, tidak ada pengganggu kecuali Footballis yang sebenarnya juga cukup terdesak, tapi AJ gerakannya sepertinya udah terdengar oleh Stops, dan Stops tapi belum terlalu mawas ke arah bagian kanannya. Ada nade dilemparkan oleh Raum ke arah depan. Kalau saja 1 atau 2 detik tambahan itu bisa memberikan knockdown ke arah Stop. Tapi bahaya juga kalau misalnya granatnya malahan ke arah Raum loh gitu kan. Soalnya satu angle aja, satu spot doang gitu loh yang bisa dilemparin dengan poin dan HBD banget itu dari aja yang sedari tadi. Sabar banget dan sabarnya membuahkan hasil untuk DRS. 1 kill point yang sudah dikantongi atas PW888. Betul banget, ternyata AJ sedari tadi tidak terdeteksi pergerakannya oleh player dari tim PW88, tapi lihat ada Soul K juga menembaki ke arah bagian atas AJ. Knockdown dan akan cukup sulit untuk di revive. Sementara Soul K dan juga temannya dari Footballis sudah mulai mengamankan jalur mereka untuk rotasi ke arah pulau yang berada di tengah-tengah lautan. Masih melakukan pick up ke arah atas, maksudnya mungkin mencari apakah ada usaha revive. Ternyata DRS belum melakukan itu walaupun Mafia Ninja is on the way. Yes, on the way untuk bisa membackup AJ sendiri dan juga mungkin bisa melakukan revive kalau misalnya nggak digangguin sama Footballis. Navi kali ini bakalan berenang secara ini ya, bersamaan. Betul banget. Move as a unit sebagai komando pasukan laut atau katak dari bagian lelautan Sunhawk. Tapi itu pun dilakukan oleh Footballis. Mereka harus sudah mulai melakukan rotasi. 4 orang yang tadi sempat terjegal oleh PW88 justru sekarang berhasil untuk keluar dari situasi yang tidak mengenakan karena ada DRS yang datang dari bagian belakang. Oke. Navi yang sedari tadi sudah berenang, sudah bisa melakukan perjalanan di darat. Tapi kalau misalnya kita move on ke sisi yang lainnya, ada pertemuan antara PW888 dan juga Footballis. Lagi-lagi yang dimana Footballis juga sudah kehilangan 2 playernya yang sekarang sebenarnya masih bisa di-revive. Betul banget, objective play yang dibangun oleh PW88 yang sedianya ingin masuk dalam zona. Dengan mereka mendapatkan informasi bahwasanya ada rotasi lambat yang dilakukan oleh Footballis, mereka menunggu mendapatkan 2 player. Dan kalau kita saksikan mereka masih cukup aman menunggu di bagian bibir zona. Tapi yang berbahaya adalah gerakan Navi yang pelan tapi pasti mulai menuju merangsek masuk ke arah defensive line dari PW88.
Iya, kalau misalnya football sebenarnya masih bisa berdiri, nggak bisa ya, nggak ada Nggak bisa celah sepertinya. diri sedikit gitu ya. Betul banget. Heeh, dan Navi pun juga sebenarnya nggak mencari di tebing situ, di bawah tebing itu ada apa ya gitu, nggak ngecek terlebih dahulu. Cuman itu dia, that's it, Lutz. Akhir perjalanan dari Lutz yang dibiarkan bleeding out dari tadi. Betul banget, tapi zona udah mulai bergerak kembali lagi. PW88 menyadari itu. Tadi kalau kita lihat dari minimap sangat sulit bagi Bigetron untuk masuk karena ada dua tim yang menjaga. Ya. Ada KP atau Kondina Power dan juga 4AM. Langsung spam lagi Indopride, BTR win lagi agar kiranya bisa untuk masuk dalam zona dengan tempo yang semaksimalnya. Tapi kita lihat tadi DRS juga beberapa udah ter-take down. Sepertinya udah sangat sulit saat ini untuk DRS untuk masuk, dan juga Footballis yang masih berenang saja belum menemukan lahan atau tanah untuk bisa step up ke arah ground yang ada di atas. Iya, ke tanah ya. Sementara itu RRQ G9 harus tumbang di tangan Blue Zone kali ini. Sementara kalau misalnya kita lihat pergerakan dari Navi bakalan menyisiri dan melihat apakah ada orang lain di sekitar sana ya. Sementara ASL sedang mengamankan sisi seberang dari Navi dan satu compound, satu rumah. Betul banget. Bootcamp bagian scrapping areanya sudah diamankan oleh Abrupt Slayer, tapi harus hati-hati. Navi terlalu terbuka, tidak ada smoke yang dikeluarkan Matic. Ini benar-benar bunuh diri, dan itu dia Leon mendapatkan view tersebut sangat-sangat baik, mendapatkan satu knockdown. Old Boy pun menyusul menyisakan dua active player dari Navi. Oh my god, itu tadi pede banget loh. Betul. Movement yang sungguh pede itu mungkin mereka nggak kepikiran gitu ya. Ada siapakah di sana? Cuman kayak agak-agak disayangkan aja ya. Cuman it's okay, kita bakalan terus melanjutkan permainan yang ada. Sementara kita bakalan langsung aja move on ke sisi yang lainnya. Pertemuan antara DA dan juga PW888 yang sudah menumbangkan beberapa playernya. Granat demi granat dilemparkan oleh Slim. Bakalan on point kah granat yang selanjutnya? Itu damage-nya kalau misalnya masuk bisa ke knock, tapi enggak ternyata. Ternyata tidak, dia masih untuk bisa maju ke arah belakang, tapi tidak. Sangat disayangkan, seperti yang tadi gue sebutkan, Bigetron masuk cukup sulit karena ada KP dan juga 4M. Tapi KP ternyata tiba-tiba juga terdesak, tersandwich dengan 4M yang sudah dalam zona. Dan Bigetron yang baru datang, Microboy masih knockdown di bagian lainnya. 4M ternyata udah mendapatkan angle pick off ke arah Bigetron Red Alliance. Microboy harusnya masih bisa untuk melakukan revive, tapi harus berhati-hati. Ryzen yang memiliki jalur lain ternyata juga dihadang oleh tim Secret. Iya, sementara itu Zuxi pun juga masih mengamankan angle yang dimiliki oleh tim Secret ya, supaya nggak diganggu gugat, supaya mereka masih bisa untuk fokus terlebih dahulu untuk fight di depan mata mereka melawan 4AM yang sekarang sedang berada di balik batu. Betul sekali, tidak udang lagi di balik batu, tapi 4AM dengan granat yang melempar ke arah depan. Belum mengenai siapa-siapa karena jarak dari nade tersebut ke arah Bigetron juga cukup jauh. Tapi lihat di bagian kill feed, beberapa player, bahkan satu player dari Navi dipulangkan ke lobby. Abrupt Slayer juga yang mau memulai rotasi juga ter-take down. Ada sebuah trade juga dari Navi ke arah Alpha 7. Ini dia, benar-benar jalur rotasi berdarah karena udah masuk zona kelima. Semuanya tidak mau berada di luar zona. Iya, nggak mau berada di luar zona karena udah sakit banget zonanya untuk kali ini. Sementara Navi yang menyisakan dua player, mereka harus putar otak lagi gimana caranya mereka untuk masuk. Karena lihat, di depan mereka tuh udah banyak banget tim yang menunggu gitu, yang udah mendapatkan compound masing-masing. Di depan Alpha 7 ada Navi, nah Alpha 7 juga harus menyelamatkan satu player yang kalau misalnya mereka mau utuh. Tapi lihat, itu adalah akhir perjalanan dari satu player dari Navi sendiri, dan Alpha 7 pun juga begitu. Dan itu ya, Trixie yang baru saja jalan ke depan menuju pohon harus dihadang oleh Loops. Betul sekali, 11 tim yang tersisa, dan kita lihat di bagian tenggara. Tapi kita berpindah terlebih dahulu, Gatsen ke arah suppressing ke arah Loops, di mana Loops Granat harus Microboy melakukan revive. Tapi kita lihat tadi ada beberapa knockdown juga yang terjadi. Bigetron akan mulai masuk dari tenggara ke arah 4M, tapi masih dengan fight yang sangat luar biasa. Abrupt Slayer juga knockdown beberapa player, bahkan Loops harus ter-take down lagi dengan zona yang sangat pedih. Tapi lihat Microboy meratakan Sinhe, memulangkan ke lobby, dan di minimap kita masih bisa menyaksikan hanya Sven, the last man standing dari 4M. Tapi ternyata masih ada satu player lagi dari 4M yang menjaga, yaitu Suk. Ryzen, the last man standing dari Bigetron Red Alliance, sepertinya harus memilih melakukan healing from di bagian luar. Zonanya bouncing ke arah barat laut. Wah, Blue Zone cuy, Blue Zone ini benar-benar udah sakit banget tadi ya sebenarnya. Udah bagus banget dibuka oleh Microboy.
ininya apa granatnya ya Betul. dilemparkan untuk bisa menghabisi player-player dari 4AM. Dan ini dia 9 tim tersisa di menit 20 menuju ke 21 kita. 8 bahkan saat ini karena Footballis menjadi tim yang selanjutnya yang pulang ke arah lobby, sementara ASL melihat pergerakan dari Power 888 di seberang sana mencari-cari di balik batu dan juga di balik pohon, tapi masih belum bisa on point pelurunya. Betul banget, Abrupt Slayer akan berhadapan dengan DA juga yang berada di dekat mereka. Kita lihat Nate sudah mulai dilemparkan ke arah depan. Godsend juga sepertinya satu player lagi kembali dipulangkan ke lobby, tapi lihat utility survival masih terus dilakukan. Bahkan ada sebuah Previre ke arah depan, maksudnya ke arah Salim, dan itu adalah momentum untuk Abrupt Slayer maju. Tapi lihat Soulless benar-benar dengan jiwa yang tidak ada memberikan tidak adanya ampun ke arah Abrupt Slayer. Satu orang knockdown, masih mencari yang lainnya. Previre dilakukan ke arah smoke, tapi ternyata PW88 juga datang. Namun lihat Leon memberikan sebuah fire yang sangat berbahaya. Bahkan misalkan Soulless saja sendirian, Joker juga harus mulai maju ke arah depan. Corpine juga, ini benar-benar 3 team showdown. Dan bahkan Ryzen di minimap masih selamat, Dona. Iya, masih selamat karena lihat mereka benar-benar sibuk antara satu sama lain. Tim-tim ini lihat Soulless benar-benar tanpa jiwa, tapi dia lihat di take down juga karena di belakangnya ada tim PW88 yang masih bertahan kali ini ya, masih bertiga, dan tim Bigetron Red Alien harus eliminasi di posisi entah ketiga atau keempat tadi, atau kelima bahkan. Betul banget, tapi tetap dengan masih top 5 kembali lagi untuk Top Bigetron five, Red yes. Alliance. Jangan lupa, nice try kembali lagi ke Bigetron Red Alliance, menyisakan 2 tim saja antara 4AM dan juga PW88. ini- PW88 sudah diuntungkan dengan zona yang dekat, Yes. kuantitas player yang lebih banyak, sedangkan 4AM saat ini mencoba untuk mulai masuk ke dalam zona yang sudah dijaga dengan sangat baik oleh PW88. Itu tadi ya, zona 6, zona 7 ini cepet banget loh. Semuanya satu persatu menumpuk tim-tim yang berguguran. Betul. Yang tereliminasi, yang pulang menuju ke arah lobby, yang tiba-tiba menyisakan 4AM dan juga PW88 di sini kan. 3 bakalan langsung aja berhadapan dengan 2 player dari 4AM. Betul sekali, 3 melawan 2. Lihat Yes. sebuah kesabaran yang dibangun oleh PW88 mereka. Walaupun menang secara kuantitas tidak mau terlalu terburu-buru, tapi Gewis udah harus mulai maju dengan zona yang mulai memakan health point-nya pelan tapi pasti, dan berhasil touchdown. 3 melawan 2 masih terjadi, tapi itu dia knockdown karena Svan menyisakan satu player terakhir. Agresivitas sudah mulai dibangun. Ice Ass mulai maju ke arah depan, mencoba pelan tapi pasti maju ke arah depan. Misalkan Suk saja, lihat 3 tempat sudah mulai terkepung. Suk udah mulai terdeteksi juga, dan itu dia winner chicken dinner yang kedua untuk Power 88 KPS. Kembali lagi